Terima kasih teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Milton. Ya, kali ini saya akan sharing mengenai business continuity execution. Jadi saya sedikit revisi nih judulnya. Instead of plan, kita akan bicara execution karena kita nggak bisa lagi untuk kondisi sekarang kita buat planning lagi, tapi kita udah harus eksekusi business continuity-nya. Dengan apalagi dengan kondisi sekarang COVID-19, kita quote unquote kita dipaksa untuk working from home, dan kemudian ini juga disupport oleh peraturan pemerintah, peraturan Pemprov DKI Jakarta dan seterusnya. Oke. Nah, jadi di agenda kali ini saya tuh akan bahas beberapa hal. Yang pertama itu adalah gimana kita, dalam hal ini kita itu adalah Cisco dan teman-teman dari partner, ngebantu customer kita untuk business continuity execution-nya, terutama di dalam kondisi sekarang ini. Yang kemudian yang kedua, kayak tadi apa sih yang kita butuhkan kalau kita mau melakukan remote working? Jadi tadi Chandra udah sharing mengenai Webex gitu ya. Kemudian nanti saya akan sharing mengenai dari perspektif security seperti apa. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan lagi dari sisi Meraki, di mana Meraki bisa create a secure network. Kemudian kenapa VPN itu menjadi salah satu komponen yang paling penting, dan kemudian ada concern apa lagi, bandwidth. Jadi sekarang pasti kita juga ngalamin ya di Indonesia, kadang-kadang internet kita up and down, broadband kita up and down, tiba-tiba kenapa pada saat working hour internetnya kerasa lambat. Oh, ternyata banyak orang yang working from home. Jadi selama ini utilisasi bandwidth broadbandnya kita mungkin pada saat working hour itu rendah sekali, sekarang itu justru tinggi sekali. Gitu. Kemudian gimana kalau kita bicara application modernization? Jadi ini akan kita bicara ke depannya itu apa sih yang harus kita prepare untuk lebih ready untuk mensupport working from home ini. Nah, kalau kita bicara traditional workplace versus current workplace atau evolving workplace itu seperti apa sih? Kalau sebelumnya tradisional kita pasti udah familiar semuanya. Kita bangun pagi-pagi, berangkat ke kantor, kita kerja 8 to 5, habis itu jam pulang kantor, kita pulang ke rumah, nonton TV, istirahat, dan seterusnya. Ini adalah tradisional workplace yang mungkin sekarang ini udah nggak ada lagi. Even dengan kondisi sebelum ada working from home atau COVID-19, kita yang di IT industry pada umumnya jarang yang datang ke kantor day to day-nya. Tetapi kita juga kerja bahkan sampai malam dari mana aja. Mungkin dari ada yang teman-teman yang kerja dari coffee cafe, dari rumah dan seterusnya. Nah, tapi dengan kondisi yang sekarang, yang tadinya itu hanya sedikit lingkupnya orang yang bekerja secara remote, sekarang ini semua orang dipaksa untuk bekerja secara remote. Yang tadinya itu bekerja di rumah, bahkan PNS yang tadinya bekerja di rumah, bahkan di government itu sekarang dipaksa untuk dikerja di kantor, sekarang dipaksa untuk kerja dari rumah. Semua harus kerja dari rumah, nggak boleh datang ke kantor, semua harus kerja dari rumah. Nah, kenapa ya kondisi kayak sekarang contohnya? Nah, kalau kita bicara, sebelum kita bicara working from home, sekarang saya akan jelaskan dulu seperti apa sih zero trust tersebut. Jadi Cisco itu merupakan salah satu vendor yang mengadop atau menerapkan zero trust, dan solusi-solusi Cisco itu align dengan zero trust. Jadi teman-teman kalau mau tahu zero trust itu apa, mungkin boleh search nanti zero trust arsitektur gitu ya, atau zero trust extended seperti apa. Nah, apa sih kalau secara garis besar gambaran zero trust tersebut? Jadi kalau kita bicara legasinya, jadi kalau ini yang zaman sebelum-sebelumnya ya, itu ada trusted network, kemudian untuk ada internal network, ada external network. Internal network itu kita angkat sebagai trusted network. Artinya ketika teman-teman datang ke kantor, bekerja di kantor, apapun teman-teman bisa lakukan, bisa akses resource yang ada di kantor tersebut. Nah, kemudian kalau dari eksternal seperti apa? Oh, dari eksternal kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini yang legasinya. Makanya 8 to 5 gitu ya. Oh, kalau di rumah saya nggak bisa lagi akses misalkan intranet saya. Kalau di rumah saya nggak bisa lagi akses mungkin aplikasi X saya harus datang ke kantor gitu ya. Nah, yang sekarang seperti apa? Sekarang masih sama konsepnya. Masih ada internal, masih ada eksternal. Nah, di internal itu di-deploy dengan menggunakan zero trust. Ini sekarang deployment yang common, yang umum dilakukan oleh organisasi-organisasi, terutama di enterprise. Nah, kemudian untuk eksternal gimana? Kalau saya mau akses intranet, apa yang harus saya lakukan? Oh, saya membutuhkan VPN. Seperti itu. Atau saya mau akses aplikasi X yang hanya bisa diakses dari hanya untuk internal Cisco misalkan. Apa yang saya lakukan? Saya harus membutuhkan VPN, saya connect VPN, baru saya bisa akses aplikasi tersebut. Ini yang sekarang kita lakukan, yang kondisi sekarang ini. Nah, kedepannya apa yang terjadi? Kedepannya, jadi bisa dibilang
VPN atau non VPN itu nothing matters untuk terkait dengan VPN atau enggak. Kita akan bicara zero trust dimanapun itu, baik di internal network ataupun di external network, kita akan bicara zero trust. Dan untuk mendukung zero trust tersebut, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan beberapa teknologi yang mensupport zero trust teknologi arsitektur atau framework tersebut. Contohnya apa? Salah satunya adalah multi-factor authentication. Apalagi bagaimana kita bisa mensecure aplikasi-aplikasi kita dan seterusnya. Nah, jadi secara garis besar kalau kita bicara zero trust ada 3 komponen utama yang kita harus amankan. Yang pertama itu workforce. Apa sih workforce ini? Nah, workforce ini terkait dengan manusianya, people-nya, gitu ya. Apa yang terkait dengan manusia? Apa yang terkait dengan orang? Apa yang terkait dengan diri kita? Yang terkait dengan diri kita, tentunya itu ada username dan password. Buat apa? Buat mengakses. Yang kemudian, yang kedua, saya udah punya nih username dan passwordnya. Cukup nggak username dan passwordnya? Oh, ternyata selain username dan password, saya juga membutuhkan device. Saya membutuhkan laptop, saya membutuhkan handphone untuk bisa mengakses. Karena kalau nggak, username dan password saya masukin kemana gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, saya tadi udah tahu, saya yang mau mengakses. Apa yang mau mengakses? Apa yang mau kita akses? Itu jadi pertanyaan seterusnya. Apa yang mau kita akses? Ketika kita buka aplikasi Tokopedia, Blibli, dan segala macam, apa sih yang kita akses? Aplikasi. Nah, gimana cara kita mensecurekan aplikasi tersebut? Kemudian yang ketiga, saya ada handphone, saya ada username-nya, saya udah ada aplikasi Tokopedia-nya. Sekarang saya ada aksesnya itu dari mana? Oh, saya akses dari rumah. Oh, saya akses dari Starbucks. Oh, saya akses dari kantor. Tempatnya, dari mana kita mengakses? Apakah ini trusted network, untrusted network, dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali ke topik bahasan, remote working. Apa sih yang menjadi remote working personas atau kira-kira apa yang menjadi commonnya? Kita bicara remote working. Yang pertama itu adalah cloud. Yang kedua itu adalah corporate. Jadi kalau kita bicara remote working, kita akan balik sedikit ke zero trust. Maka kita akan mendeploy yang namanya workforce dan mendeploy yang namanya workplace. Jadi akan ada workplace-nya itu tempatnya, workforce-nya itu orangnya. Ada 2 hal yang mau kita cover di sini, workplace dan workforce. Dan kemudian kalau kita bicara aplikasinya di mana? Oh, ada yang cloud based, ada yang corporate application. Seperti apa story-nya? Nah, kalau bicara remote cloud workers, jadi ada 3 hal. Jadi remote cloud workers ini seperti apa? Ketika kita mau mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di cloud. Contohnya aplikasi yang ada di cloud apa? Office 365, gitu ya. Kita mau mengakses aplikasi e-commerce, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan teman-temannya. Kita mau mengakses Salesforce misalkan. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut ada di cloud yang sebenarnya bisa diakses dari mana aja. Apa yang kita butuhkan kalau kita sebagai remote cloud workers? Yang pertama Webex. Saya nggak akan panjang lebar di sini karena tadi Chandra udah jelasin dengan luar biasa mengenai Webex itu apa, Webex Team apa, Webex meeting apa, dan seterusnya, integrasinya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua dari perspektif security, apa yang kita bisa offer untuk remote cloud workers ini ketika kita mau akses aplikasi-aplikasi yang ada di cloud? Itu ada Cisco Umbrella yang pertama. Apa ini Umbrella? Nah, nanti saya akan jelaskan di belakang. Tapi secara garis besar ini adalah untuk DNS protection. Kenapa kita butuh DNS protection? Jadi DNS protection ini yang namanya kita mengakses aplikasi di cloud, kita membutuhkan internet. Supaya aplikasi-aplikasi tersebut bisa di-resolve. Kalau saya tanya teman-teman, ada nggak yang tahu IP-nya blibli.com? Ada nggak yang tahu IP-nya tokopedia.com? Nggak ada. Kita membutuhkan DNS buat meresolve nama tersebut blibli.com ke dalam IP address yang dikenali oleh sistem komputer, teknologi informasi. Nah, Umbrella membantu untuk menyediakan security dari perspektif DNS-nya. Kemudian, ada AMP for endpoint. Tadi kita bicara device. Yang namanya device, kita mungkin menggunakan laptop. Ada yang menggunakan Windows, ada yang menggunakan Mac, ada yang menggunakan Linux, ada yang menggunakan handphone, iOS, ataupun Android. Nah, kalau kita bicara endpoint atau device tersebut, biasanya apa yang gimana kita menyediakan security-nya? Oh, saya butuh antivirus, saya butuh anti-malware. Maka Cisco menyediakan AMP for Endpoints, Advanced Malware Protection for Endpoints. Kemudian, selanjutnya itu ada Duo. Ini benda apa ini Duo? Nah, username dan password itu nggak cukup lagi. Kenapa nggak cukup? Kita sering dengar ya, Facebook saya dihack, Twitter saya dihack, Instagram saya dihack. Masa sih orang melakukan hacking ke servernya Facebook, Twitter, atau Instagram? Apa benar seperti itu? Sebenarnya nggak seperti itu ceritanya.
Jadi yang terjadi adalah karena kelalaian user pada umumnya. 90% itu terjadi karena kelalaian user. Mungkin usernya itu menggunakan passwordnya sangat simple. 123456 menggunakan passwordnya sebagai password gitu ya. Atau password 123, ada yang menggunakan 123456 gitu ya. Ada QWERTY passwordnya dan seterusnya. Nah, Duo ini menyediakan proteksi, advanced protection terhadap username dan password tadi dengan menawarkan multi-factor authentication. Nah, kemudian, apalagi yang kita butuhkan? Ada lagi solusi dengan menggunakan Meraki. Jadi Meraki untuk menyediakan proteksi di level networknya. Oh, di rumah, saya menggunakan broadband. Pernah nggak teman-teman kepikiran? Di rumah yang menggunakan internet siapa aja? Mungkin ada anggota keluarga kita yang lain, ada anak-anak. Gimana kalau misalkan anak-anak bisa buka website yang inappropriate? Misalkan 17 tahun ke atas website yang dibuka sama dia. Gimana kita bisa menyediakan proteksi buat anak kita? Nah, kita bisa menggunakan Meraki. Meraki menyediakan URL filteringnya dan seterusnya. Personas yang kedua adalah remote corporate workers. Nah, tadi kita bicara aplikasi-aplikasinya itu ada di cloud. Jadi kalau kita bicara aplikasi di cloud, artinya di public cloud, itu kan semua kita bisa akses ya. Nah, yang kedua adalah ketika aplikasi-aplikasi tersebut itu ada di on-prem-nya kita, data center on-prem-nya kita. Artinya, aplikasi-aplikasi tersebut mungkin adalah in-house application, intranet servernya kita, intranet application-nya kita. Gimana caranya kita mengaksesnya? Webex tetap ada. Webex merupakan tools yang kita gunakan untuk collaboration. Nah, dari perspektif security, tadi ada Umbrella, ada Duo, ada IMP4 Endpoint. Apa lagi yang kita butuhkan? Ada AnyConnect. AnyConnect ini berfungsi untuk apa? Namanya kita mengakses aplikasi yang ada di on-prem, di data centernya kita, in-house application-nya kita, maka kita membutuhkan tunnel. Gimana caranya kita dari public internet, dari public access di rumah kita, atau dari coffee shop, atau dari mall, atau dari mana aja, bisa mengakses ke private network yang ada di kantor kita. Oh, kita membutuhkan tunnel VPN, supaya bisa ditunnel dari public network ke private network secara secure. Maka kita menyediakan AnyConnect. Dan kemudian Meraki juga, kita bisa provide Meraki untuk network protection-nya. Kira-kira apa pentingnya security untuk di masa-masa pandemik sekarang? Siapa sih yang care mengenai security sekarang? Justru pada saat ini para attacker lagi panen ya. Tadi Chandra bahas mengenai collaboration. Ada tools collaboration, saya nggak akan sebut brand, mau berapa huruf pun itu. Ada tools collaboration yang sekarang ini ada sekitar 500.000 user information-nya itu diperjualbelikan di dark web. Nanti teman-teman kalau mulai iseng-iseng, nanti coba pasang Tor browser, install Tor browser, masuk ke dark web gitu ya. Nanti di sana ada jual username, password, sama kartu kredit dari salah satu collaboration tools yang sangat rentan terhadap security. Nah, di luar itu, apalagi yang sering kita dengar sekarang ini? Dimanfaatkan ternyata coronavirus itu sebagai scam, sebagai cara untuk untuk melakukan attack, untuk mengambil, untuk dimonetize oleh para attacker. Ada yang kirim link, ada yang melakukan spoofing, ada yang melakukan phishing yang terkait dengan tujuannya buat apa? Tujuannya dengan COVID-19. Kenapa? Ini lagi ngetrend sekarang ini. Hype-nya lagi tinggi gitu ya. Jadi dimanfaatkan oleh semua orang. Baik orang yang baik, orang yang mau menolong orang-orang yang sakit, maupun para attacker untuk memonetize COVID-19 atau coronavirus tersebut. Dan dengan adanya attack-attack tersebut, cybercrime tersebut, meningkatnya cybercrime tersebut, maka kita harus lebih sharing ke customer kita, ke partner-partner kita. Oh, ternyata coronavirus tersebut juga mengakibatkan meningkatnya cybercrime. Nah, kalau kita bicara secure remote worker, dari perspektif security, apa sih yang harus kita siapkan? Ini kita berada di tengah-tengah. Saya bingung nih, saya harus ngapain dulu sih? Yang pertama, ada dua hal yang kita harus kita cover secara garis besar. Yang pertama itu connectivity. Connectivity-nya itu seperti apa? Oke, saya ingin ngobrol dengan teman-teman sejawat saya. Saya ingin ngobrol dengan manajer saya. Saya ingin ngobrol dengan customer saya. Saya ingin ngobrol diskusi dengan partner saya. Apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan connectivity. Salah satu tools-nya adalah dengan menggunakan Webex. Nah, selain itu, saya mau mengakses in-house application, intranet saya. Saya ingin mengakses server yang ada di kantor. Apa yang saya butuhkan? Saya juga membutuhkan connectivity. Dari public network yang ada di rumah, saya mau akses ke private network, secure network yang ada di kantor. Maka saya membutuhkan connectivity melalui penggunaan VPN.
Selain connectivity, apalagi komponen lainnya? Security, ini jadi salah satu komponen. Jadi kenapa security penting? Ini tadi kita udah sharing. Cybercrime itu dimanfaatkan. Jadi sekarang itu COVID-19 itu dimanfaatkan oleh para cybercrime, aktor, untuk melakukan attack, untuk memonetize COVID-19. Nah, security ini jadi salah satu faktor yang sangat krusial juga. Kenapa? Nanti kita akan lihat orang melakukan attack tersebut, orang melakukan phishing. Mana yang sebenarnya ini yang terkait dengan COVID-19? Mana ini cuma sekedar phishing? Kita bicara connectivity, di luar dari Webex tadi, kita menyediakan AnyConnect dengan menggunakan Cisco VPN. Jadi VPN ini akan menyediakan tunnel ke private network-nya. Kemudian dari security, apa yang disediakan? Itu ada umbrella dan endpoint, AMP for endpoint. Jadi umbrella, ketika kita akses aplikasi-aplikasi yang ada di cloud atau mengakses apapun itu, teman-teman mau buka Google, mau buka Detik dan segala macam, dia make sure dulu si umbrella ini. Oh, bahwa website yang teman-teman kunjungi tersebut itu memang benar-benar aman, nggak terkontaminasi oleh malware, bukan phishing website dan seterusnya. Kemudian AMP for endpoint, namanya kita menggunakan device, tentu kita perlu proteksi terhadap device yang kita gunakan. Kita perlu, kalau bahasa tradisionalnya, anti malware, antivirus untuk device-device kita. Maka Cisco menyediakan AMP for endpoint. Nah, di atas semuanya itu, apa yang kita butuhkan? Ketika kita mengakses aplikasi yang ada di kantor, ketika kita mengakses Facebook-nya kita, aplikasi yang ada di cloud, Salesforce dan lain-lain, apa sih yang kita gunakan? Oh, saya menggunakan username dan password. Kenapa? Username dan password tersebut adalah hal yang paling gampang diingat oleh semua orang. Oleh saya, oleh teman-teman sekalian, oleh customer juga. Semua pasti pegang paling enggak 3 username dan password. Username untuk connect ke laptopnya masing-masing, username untuk connect ke account Google atau account Apple-nya, atau username untuk connect ke sosial medianya. Nah, sekarang di luar dari username dan password tersebut, apa yang kita butuhkan? Oh, kita membutuhkan multi-factor authentication. Ada Duo. Supaya apa? Kita di-challenge lagi. Selain masukkan username dan password, kita di-challenge untuk another security layer. Dengan menggunakan biometrik, dengan menggunakan fingerprint, atau dengan menggunakan telepon, YubiKey, dan seterusnya. Nah, kalau kita simplify, dari sisi secure mobile client, basic requirement-nya itu adalah dengan menggunakan VPN. Ini adalah basic requirement kalau kita bicara secure remote worker. Nah, apa yang disediakan oleh secure AnyConnect atau VPN, Cisco VPN? Yang pertama, memastikan bahwa aksesnya itu aman, bahwa kita itu berada di network yang aman, bahwa semua traffic kita itu akan di steering dulu, di tunnel dulu ke secure network. Kemudian, teman-teman admin, teman-teman dari IT operation juga punya visibility. Sebenarnya user saya ini kemana aja sih? Apa sih yang dibuka sama dia? Kenapa ini penting? Kalau kita menggunakan corporate laptop, kita harus make sure bahwa apa yang diakses oleh staffnya kita, oleh karyawannya kita, oleh employee-nya kita, itu adalah sesuai dengan etik compliance dari organisasi yang sudah ditetapkan. Kemudian, apalagi dengan menggunakan AnyConnect, jadi AnyConnect ini selain sebagai VPN client, dia juga bisa dimanfaatkan untuk tools-tools yang lainnya. Di dalam AnyConnect, ini kita bisa deploy umbrella sebagai agent untuk umbrella. Kita bisa deploy untuk agent untuk endpoint. Jadi bayangkan, satu tools AnyConnect tersebut dimanfaatkan oleh multiple teknologi untuk VPN, untuk umbrella protection, untuk AMP for endpoint. Jadi kita lihat dengan satu tools kita manfaatkan, kita cover beberapa teknologi sekaligus dengan menggunakan Cisco AnyConnect. Dan ini pertama kalinya ada, dan saya yakin di luaran sana, bahkan dari teknologi partners yang lainnya, REIT kompetitornya kita, nggak punya yang namanya satu teknologi klien yang bisa multifungsi sebagai VPN, umbrella, maupun sebagai endpoint protection. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang dalam beberapa minggu terakhir, AnyConnect ini sangat signifikan request-nya. Sebenarnya saya ada beberapa gambaran logo di sini, cuma saya hapus karena saya nggak punya NDA dengan partner-partner tersebut atau customer tersebut. Jadi kita lihat, dalam minggu-minggu pertama COVID-19, itu kan kita sepakat ya bahwa COVID-19 itu pertama kali terjadinya di China. Minggu-minggu pertama terjadinya COVID-19 itu, ada 80 plus request untuk AnyConnect di China. Dari mana aja datangnya itu? Teman-teman mungkin pernah dengar namanya Alibaba, pernah dengar namanya Baidu, dan segala macam. Nah,
Ini adalah giant customer yang mereka membutuhkan akses secure ke networknya mereka. Apa yang mereka butuhkan? Mereka melihat VPN menjadi salah satu mandatory requirement. Maka dalam minggu-minggu pertama, ini enterprise customer tersebut, Alibaba, Baidu dan teman-temannya, dia itu request untuk VPN expansion dari Cisco. Jadi mereka sudah menggunakan Cisco device, Cisco Firepower, Cisco ASA, kemudian mereka mau mengexpand VPN kapasitinya. Kemudian beberapa minggu kemudian ASEAN, terutama saat itu Singapura mulai ada COVID-19, mulai ada beberapa case, mulai ada di banking kita dengar misalkan ada 3 huruf ya banknya Singapura ya, yang depannya D, itu juga merupakan salah satu yang pertama kena ada case COVID-19. Nah, kemudian mereka merumahkan karyawan. Kira-kira kalau dirumahkan apa yang terjadi? Apakah mereka bilang, oh libur dong, kalian dirumahkan libur? Enggak, bukan seperti itu. Mereka kerja dari rumah, tapi tetap mereka di rumah, tapi mereka tetap bekerja. Jadi mereka harus mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di internal mereka. Dan kita ketahui sendiri, namanya banking, nggak semua aplikasi mereka itu dipublish ke cloud, dipublish ke internet. Mereka membutuhkan tools. Gimana caranya dari rumah mereka bisa akses aplikasi-aplikasi mereka. Nah, dalam minggu selanjutnya, itu kita lihat expansion dari VPN, AnyConnect VPN request dari ASEAN country. Jadi itu ada dari beberapa banking, terus ada dari kayak DBS, ada Stanchart, Singapura gitu ya. Untuk tujuannya adalah supaya mereka karyawan mereka bisa secure akses ke corporate networknya mereka. Kemudian dilanjutkan lagi dengan service provider. Apa yang terjadi kemudian? Service provider ketika kejadian di Singapura tersebut, provider juga mulai meminta karyawannya untuk kerja dari rumah. Dan sebagai konsekuensinya kerja dari rumah, mereka membutuhkan tools untuk kerja dari rumah. Mereka membutuhkan Webex, mereka membutuhkan tools security. Untuk security-nya, mereka meminta expansion lagi untuk AnyConnect. Jadi, mereka mau dimaksimalkan jumlah AnyConnect-nya. Kenapa? Hampir 80% karyawannya, salah satu service provider di Singapura, yang merupakan merupakan shareholder dari Telkomsel juga. Teman-teman pasti udah bisa nebak ya. Hampir 80% karyawannya itu kerja dari rumah. Nah, supaya mereka bisa akses, melakukan SSH ke perangkat-perangkatnya, perangkat-perangkat networknya mereka, apa yang mereka butuhkan? Bisa nggak mereka publish ke cloud? Wah, risikonya gimana kalau publish di cloud? Solusinya gimana? Mereka membutuhkan VPN. Nah, dari sini secara garis besar apa yang mau disampaikan? Bahwa kita melihat bahwa permintaan terhadap AnyConnect VPN tersebut di customer-nya, baik itu yang ada di luar, di Singapura, Cina, bahkan sampai di Indonesia, di beberapa minggu terakhir, kita lihat request dari customer untuk AnyConnect itu sangat tinggi sekali. Jadi apa yang mau kita harapkan dari teman-teman adalah, ayo kita sama-sama campaign ke customer kita. Cisco menawarkan AnyConnect kepada customer kita selama 90 hari itu free. Jadi silakan nanti teman-teman mulai ketok pintu ke customer-nya. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya karyawannya mereka, staffnya mereka, employee-nya mereka bisa secure remote access ke corporate application-nya, ke intranetnya mereka. Kira-kira customer yang mana sih yang harus kita address duluan? Yang mana kita harus ajak ngomong duluan ini customer-nya? Ada 2 tipikal customer yang bisa kita ajak ngobrol. Yang pertama itu existing customer. Loh, mereka kan udah existing customer. Mereka udah pakai Cisco ASA. Mereka udah pakai Cisco VPN. Nah, kita perlu tanya mereka, justru karena mereka adalah existing customer kita. Kita harus make sure bahwa mereka working from home-nya mereka itu business continuity execution itu berjalan dengan baik. Kita boleh ketok pintunya mereka, kita tanyain ke mereka, cukup nggak VPN license-nya mereka? Cukup nggak AnyConnect license-nya mereka? Kalau nggak cukup, apa yang kita harus lakukan? Maka kita harus expand ke mereka. Oke, kalian boleh menggunakan license tersebut tanpa harus dibatasi oleh jumlah license-nya. Misalkan, customer X, saya punya 250 license AnyConnect. Karyawan saya 500. Saya harus meminta 80% atau 400 orang working from home. Tapi saya punya problem dari sisi jumlah license. Apa yang harus saya lakukan? Maka kita boleh ngobrol ke customer tersebut. Nggak usah pusing mikirin jumlah license, bisa pakai AnyConnect terlepas dari jumlah license yang dimiliki saat ini. Sesuka ibaratnya, dalam bahasa yang lebih pendek, lebih ringkas, suka-suka mereka menggunakan AnyConnect selama mereka udah punya existing license AnyConnect. Nggak harus menghitung jumlah license yang dimiliki saat ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk the new business, kita lihat new customer-nya. Ada nggak
new customer yang kita bisa bantu untuk secure remote worker ini. Nah, caranya gimana? Apakah mereka harus beli untuk di awal? Nggak perlu. Kalau mereka sudah punya, misalkan ASA appliance, mereka sudah punya firepower appliance, maka kita bisa provide free trial untuk AnyConnect ke mereka. Kalau mereka belum punya ASA gimana? Mereka bisa menggunakan ASA virtual. Kenapa direkomendasikan ASA virtual? Kenapa nggak menggunakan ASA appliance? Kalau ASA appliance, tentunya kita butuh waktu untuk delivery, untuk shipping, dan seterusnya. Kalau ASA virtual, kan kita tinggal download. Jadi kita bisa dengan cepat mensupport mereka untuk business continuity execution. Nah, ini adalah salah satu contoh use case ya, di mana salah satu ada multinational company, teman-teman pasti familiar dengan PlayStation ya. Nah, ini adalah company yang membuat PlayStation. Nah, jadi multinational company ini yang base-nya di Jepang ini, tadinya dia sudah menggunakan ASA, dia sudah menggunakan VPN, AnyConnect untuk internal employee-nya mereka. Tetapi dengan COVID-19, ketika mereka harus merumahkan atau meminta karyawannya mereka, 100% karyawannya mereka working from home, apakah cukup VPN connectivity-nya? Nggak cukup. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka melakukan ASA expansion. Jadi existing ASA-nya tersebut dimaksimalkan, diutilize secara maksimal untuk jumlah license AnyConnect-nya. Kemudian mereka menemukan, oh ternyata existing ASA yang sekarang itu nggak cukup nih untuk mensupport seluruh karyawannya multinational company tersebut. Apa yang dilakukan? Mereka mendeploy ASA virtual. Mereka menjalankan VPN AnyConnect melalui ASA virtual tersebut. Dan proses ini hanya dilakukan dalam waktu seminggu. Bayangkan, kenapa begitu cepat? Karena yang namanya business continuity execution itu butuh dilakukan dengan cepat. Kita nggak bisa menunggu, oh tunggu ya Pak ya, 4 minggu lagi barangnya datang. Atau tunggu ya, mungkin 2 minggu lagi. Nggak bisa seperti itu. Harus dilakukan dengan cepat. Yang namanya bisnis itu nggak bisa stop. Even hanya 1-2 hari. Kemudian kita bicara di umbrella. Umbrella itu apa sih? Jadi teman-teman juga kalau mau trial umbrella juga itu bisa ya secara free. Nah, umbrella ini adalah first layer protection ketika kita connect ke yang namanya internet. Kenapa? Namanya internet kita membutuhkan DNS server. Kalau kita bicara DNS server, apa yang kita lakukan selama ini? Biasanya kita hanya relay ke dalam ISP providernya kita. Oh, ISP-nya ngasih DNS IP-nya ini. Nah, apakah DNS provider atau DNS IP yang disediakan oleh ISP-nya kita itu menyediakan security? Jawabannya absolutely tidak. Nah, Umbrella selain menyediakan DNS capability, dia juga menyediakan security. Jadi teman-teman, instead of menggunakan DNS yang disediakan oleh ISP-nya dari First Media, IndiHome, Telkom, dan seterusnya, teman-teman bisa pointing DNS-nya ke IP-nya Umbrella. Maka teman-teman akan di-make sure bahwa website yang teman-teman kunjungi atau apapun akses teman-teman ke internet itu adalah secure. Kenapa? Dia akan ngecek dulu si Umbrella ini. Akses itu apa sih? Mau kemana sih dia? Oh, ternyata Milton dengan menggunakan handphone ini, dia mau buka Facebook. Dia make sure dulu, ada nggak yang aplikasi lain yang dibuka. Kemudian, kalau kita bicara kelanjutan dari Zero Trust tadi, kenapa Zero Trust tersebut menjadi salah satu hal yang sangat penting? Jadi Zero Trust tersebut sekarang itu attack tersebut itu menargetkan siapa? Identity, menargetkan aplikasi, menargetkan device. Inilah target-target dari para attacker zaman sekarang. Jadi nggak kayak zaman dulu targetnya, kalau mungkin tahun 2000 awal ya, targetnya itu adalah bagaimana saya bisa mendeface website pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalkan. Bagaimana saya bisa mendeface website Kementerian X, Y, dan Z, dan seterusnya. Kalau sekarang enggak. Kenapa ditargetkan identitas? Kenapa ditargetkan aplikasi? Kenapa ditargetkan device-nya? Karena kita perlu memonetize. Bayangkan, sekarang itu ada memperjualbelikan 500.000 account salah satu collaboration tools yang diperjualbelikan di dark web itu dihargai dengan paling murah berapa? 100.000 US dollar untuk 500.000 account. Jadi ada beberapa account yang menjual. Paling murah 100.000 US dollar. Bayangkan kalau kita punya informasi username password tersebut. Dari 500.000 tersebut, berapa banyak yang sudah mengganti passwordnya? Ya mungkin 20%, 30%, atau let's say 80%. Masih ada orang yang belum mengganti. Ketika orang tersebut belum mengganti passwordnya,
Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa masuk ke account tersebut. Kita mungkin bisa mendapatkan credit card information, kita bisa mendapatkan hal-hal lainnya yang confidential. Ketika kita bicara identity, bicara aplikasi, bicara device. Nah, apa yang sebenarnya kita perlukan? Kita perlu protecting password dan user access-nya. Ini kejadian yang saya pernah lihat juga sebenarnya di Indonesia. Jadi ketika saya pernah berkunjung ke salah satu bank pemerintah, saya ngelihat di laptop atau di ruang server itu ditempelin sticky note seperti ini. Tulisannya apa? Username dan password server A, username dan password server B. Nah, terus kalau kondisinya seperti ini, bayangkan kalau orang luar bisa melihat, oh username-nya ini, password-nya ini. Apa yang terjadi? Besok saya datang ke sana, saya tinggal masukin username dan password. Artinya, username dan password itu nggak cukup lagi kondisi sekarang. Kita butuh tools. Karena kecerobohannya kita sendiri, kecerobohannya people-nya, dari sisi people-nya, bukan dari sisi teknologinya. Orang mungkin pakai password yang sangat simple, passwordnya disebar seperti ini, maka kita butuh tools, multifactor authentication. Nah, teman-teman biar gampang ngebayangin multifactor authentication itu, bayangin kayak Google Authenticator, bayangin kayak Microsoft Authenticator. Nah, tetapi dengan Cisco Duo multifactor authentication, instead of dia hanya men-challenge dengan memasukkan, oh ini ada key untuk dimasukkan ketika kita selesai masukkan username dan password. Duo menawarkan dengan menggunakan fingerprint. Duo juga bisa melakukan pengecekan terhadap device-nya. Apakah device-nya ini oke atau enggak? Apakah device-nya ini sesuai dengan standarnya kita atau enggak? OS-nya ke-update atau enggak? Punya antivirus atau enggak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh juga use case-nya, di mana ada salah satu healthcare company di Melbourne, bagaimana dia mengadop Duo untuk multifactor authentication. Nah, namanya healthcare ya, jadi banyak sekali itu orang-orangnya sebenarnya yang harus bekerja dari office secara onsite. Tetapi dengan COVID-19, mereka banyak dipaksa untuk working from home, kecuali untuk perawat, kecuali untuk dokter. Nah, banyak orang-orang lainnya yang supportingnya itu dipaksa untuk kerja dari rumah. Kenapa? Ya namanya healthcare, namanya rumah sakit, itu sekarang menjadi salah satu area yang zona merah, kita sebut sebagai zona merah terhadap COVID-19. Nah, company tersebut merupakan existing Cisco customer. Tadinya mereka itu udah menggunakan Microsoft untuk multifactor authentication-nya. Tapi ya namanya Microsoft itu dia hanya support majority, dia hanya support untuk produk-produk Microsoft sendiri. Sementara kita tahu di healthcare banyak sekali perangkat-perangkat yang non Microsoft. Gimana dengan aplikasi-aplikasi kesehatan, aplikasi-aplikasi real sebagai contoh? Apakah itu Microsoft based? Ternyata enggak. Ketika mereka mau mengintegrasikan Microsoft multifactor authentication dengan aplikasi-aplikasi non Microsoft, mereka menemukan kesulitan. Wah, ini challenging banget katanya. Mereka mau pakai Citrix, ini challenging banget. Gimana caranya? Ternyata nggak bisa, nggak berjalan dengan smooth. Akhirnya mereka mereview Duo dan menggunakan Duo untuk multifactor authentication. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana juga Duo bisa diintegrasikan dengan AnyConnect VPN. Jadi ketika kita mau connect VPN, biasanya kita akan diminta untuk masukkan username dan password. Kita masukkan username dan passwordnya, itu nggak cukup. Kita akan di-challenge dengan Duo. Kita bisa lihat di sini ada approve, ada deny. Setelah kita approve, baru kita bisa connect ke AnyConnect-nya. Kita akan di-create tunnel, secure tunnel untuk masuk ke intranetnya kita. Nah, tadi saya sampaikan juga, AnyConnect ini bukan cuma sekedar VPN. AnyConnect ini bisa dipakai sebagai agent untuk Umbrella maupun AMP4 endpoint. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak agent yang kita maintain. Teman-teman kan biasanya suka ada ini kan, suka punya komplain tuh. Wah, kalau saya pakai, biasanya kalau saya jalankan install aplikasi antivirus, saya jalankan lagi aplikasi ada install endpoint untuk Umbrella, saya ada lagi install aplikasi buat AnyConnect, berat dong PC saya. Prosesnya seperti apa? Nah, AnyConnect dengan satu tools tersebut kita bisa jalankan VPN, kita bisa jalankan Umbrella, bisa jalankan endpoint. Jadi kita lihat nih, satu aplikasi AnyConnect, dia bisa menjalankan VPN. Kemudian, di sini tuh ada Umbrella, jadi dia kenapa roaming disable? Karena dia connect ke dalam VPN, masuk ke dalam secure network, makanya di disable. Kemudian ada AMP4 endpoint. AMP4 endpoint ini apa? Ini untuk endpoint protection. Bahasa awamnya antivirus, anti-malware. Nah, apa yang perlu kita tanyakan sebenarnya ke customer? Yang pertama, ketika kita dalam kondisi sekarang ini, kita perlu nanyain ke mereka. Apakah mereka udah punya VPN? Kalau udah punya VPN,
Kapasitinya seperti apa? Cukup nggak kapasiti VPN yang sekarang ini untuk mengabsorb seluruh karyanya mereka working from home? Kalau belum cukup, ayo kita bantu mereka. Caranya gimana? Kalau mereka sudah menggunakan Cisco ASA dan mereka sudah punya license AnyConnect, kita sampaikan ke mereka bahwa mereka bisa menggunakan AnyConnect tersebut terlepas dari jumlah license yang dimiliki saat ini, sesuai dengan kapasiti dari hardware-nya. Dan kemudian, ada nggak mereka melakukan split teams? Jadi, oh hari ini yang bisa masuk ke kantor itu berapa orang, besok siapa yang bisa masuk. Nah, kira-kira kalau kondisi seperti ini apa yang kita lakukan? Kenapa penting seperti ini? Kita membutuhkan kolaborasi. Kita bagaimana caranya kolaborasi antara karyawan atau employee yang sedang bekerja dari rumah, employee yang hari ini sedang bertugas di kantor misalkan. Setahu saya kayak Pertamina, ini biasanya menerapkan seperti ini. Ada yang harus datang ke kantor untuk jaga gitu ya, piket kalau mereka sebutnya. Ada yang harus bekerja dari rumah, tapi mereka tetap butuh kolaborasi. Kemudian pertanyaan ketiga, dari mana kita bisa memonitor bahwa user-user atau employee tersebut itu aksesnya itu kemana aja? Oh ternyata setelah disediakan VPN, dia malah akses ke seluruh aplikasi yang harusnya dia nggak boleh akses. Malah dia akses ke seluruh internet servernya kita. Apakah itu memang diperbolehkan? Misalkan seorang employee IT, dia akses ke server yang terkait dengan finance. Nah, gimana kita melakukan monitoringnya? Bagaimana kita bisa mengeluarkan reportnya? Si X akses kemana aja? Si Y mengakses aplikasi apa aja? Nah, pertanyaan ketiga yang paling menarik adalah, apakah kita bisa make sure bahwa username dan password yang digunakan oleh employee-nya kita itu sudah sesuai standar? Atau enggak di-sharing sama mereka dengan yang lainnya? Atau jangan-jangan mereka menggunakan satu password untuk seluruh account-nya mereka? Nah, kalau kondisi seperti itu apa yang kita lakukan? Kita bisa menawarkan multi-factor authentication. Tujuannya buat apa? Kita make sure bahwa username dan passwordnya tersebut atau aksesnya tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. Atau jangan-jangan dia udah pakai aplikasi yang tadi, collaboration. Ternyata username dan passwordnya dia udah dijual di dark web. Nah, ternyata orang yang beli database username dan password tersebut ternyata sudah bisa menggunakan username dan passwordnya, sudah bisa menggunakan aksesnya. Nah, dengan menggunakan MFA ada multi-factor authentication, maka akses tersebut tidak akan berguna ketika kita tidak memanfaatkan multi-factor authentication, tidak di re-autentikasi oleh multi-factor authentication. Nah, selanjutnya yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kalau bicara aplikasi yang ada di cloud, gimana cara kita mengontrol aplikasi yang ada di cloud? Ada salah satu case study, ketika di salah satu bank, mereka itu mendownload aplikasi, jadi ada karyawan yang mau resign, dia mendownload aplikasi-aplikasi database nasabah, kemudian dia mengupload ke Google Drive-nya. Nah, gimana cara kita mengontrol bahwa user-user kita itu mengupload apa aja sih ke Google Drive, ke OneDrive, ke Dropbox, dan seterusnya? Bagaimana kita bisa memonitor cloud-based application-nya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang sekarang ini bisa kita tanya kepada customer-customer kita untuk melihat apakah opportunity mana yang kita bisa grab dari customer di saat-saat seperti ini. Nah, kira-kira call to action-nya seperti apa? Teman-teman, kalau mau bisa lihat bahwa ada beberapa offering yang ditawarkan oleh Cisco. Jadi kayak misalkan, saya balik sedikit, Cisco AnyConnect. Saya mundur sedikit lagi deh. Nah, Webex tadi bahwa Webex menyediakan free trial. Umbrella, teman-teman bisa juga mendapatkan free trialnya juga selama 90 hari. Duo juga kita bisa mendapatkan free trial. AnyConnect juga bisa mendapatkan free trial. Demikian juga dengan AMP for Endpoint. Nah, teman-teman kalau mau mempelajari dari mana sih saya bisa dapatkan trial-trial tersebut gitu ya, teman-teman bisa lihat ke cisco/go/covid-19. Teman-teman nanti bisa melihat apa aja offering dari Cisco untuk secure remote worker atau untuk working from home, bahasa yang paling simple. Nah, kemudian ayo kita ngobrol ke customer-customernya kita bantu customer-customernya kita. Mungkin saat ini mereka nggak punya budget buat VPN, mungkin saat ini mereka nggak punya budget buat Umbrella. Kita tawarkan dengan free trialnya kita tawarkan mereka, kita bantu mereka di masa-masa sulit ini.
Ketika kita ngebantu orang di masa sulit, maka biasanya mereka akan cenderung mengingat kita. Ayo kita bantu mereka di masa-masa sulit ini. Kemudian melanjutkan kayak tadi Chandra sebutkan, ayo kita share mengenai offering-offering kita di LinkedIn teman-teman, di Facebook, di Twitter, atau di sosial media yang lainnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat kira-kira dari untuk partner offering material itu apa aja, teman-teman bisa masuk ke website ini, communitycisco.com. Jadi di sini ada menjelaskan berbagai macam mengenai offering-offering yang bisa ditawarkan oleh partner kepada customer-customer kita. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Ini dicatat, ada covidsecurity@cisco.com. Teman-teman bisa ambil dari sini. Nah, ada salah satu use case yang juga sebenarnya cukup menarik, tapi saya nggak share di sini. Jadi teman-teman pasti tahu ya, saingannya Gojek ya, saya nggak usah sebut nama ya. Saingannya Gojek itu warnanya hijau juga, base-nya di Singapura. Nah, ini merupakan salah satu customer Cisco yang memanfaatkan berbagai teknologi Zero Trust Cisco. Contohnya apa? Jadi untuk di corporate-nya mereka memanfaatkan Duo untuk multifactor authentication. Kemudian mereka memanfaatkan AnyConnect supaya orang-orang karyawan-karyawan mereka, employee-nya mereka bisa akses ke intranetnya mereka, ke aplikasi-aplikasi, ke server mereka yang ada di data center-nya mereka secara secure. Dan kemudian mereka juga make sure, wah kalau namanya employee ada di rumah, kita nggak bisa jaga, dia diakses kemana aja, mungkin diakses website A, B, C, D, E, mungkin ada yang nakal-nakal, website C, D, dan seterusnya. Nah, gimana kita make sure bahwa endpoint itu tidak terinfeksi oleh malware? Mereka mendeploy AMP for endpoint. Mereka menggunakan Umbrella untuk DNS security-nya. Nah, story-story seperti ini bisa kita share ke customer-customer kita. Dan teman-teman kalau misalkan nanti membutuhkan bantuan dari kita, dari Cisco, silahkan kontak ke kita. Kita akan sangat dengan senang hati untuk pitching ke customer-customernya. Nah, so far dari saya sih seperti itu aja. Ada yang mau ditanyakan kira-kira?